Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan ya teori mengenai supply dan demand part 1. Nah, di sini kita mulai dari definisi. Apakah supply and demand itu? Secara definisi adalah permintaan dan penawaran, ya kan? Supply itu permintaan, demand penawaran. Maksudnya adalah price atau harga bergerak karena adanya permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam market, yaitu jual dan beli, buy dan sell. Contoh kasus, jika jumlah supply lebih besar dari demand atau jumlah seller lebih besar dari buyer, maka market akan down. Dan sebaliknya, jika jumlah demand lebih dari supply atau jumlah buyer lebih dari seller, maka market akan, aduh, ini naik ya. Salah ketik saya. Maaf. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada poin penting dari supply and demand ya. Ini basic yang pertama, yaitu imbalance. Apakah imbalance itu? Imbalance adanya terjadinya ketidakseimbangan harga di dalam market. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kita bisa lihat dari candlenya ya, candlesticknya. Ini ada contoh candle imbalance ya. Ini candle 1, ini candle 2, dan ini candle 3. Setiap candle itu pasti memiliki yang namanya wick atau sumbu ya. Nah, kalau imbalance itu dia candle yang ini ya, satu sama yang ketiga, itu dia nggak berhubungan ya, nggak connect atau nggak kesentuh. Nah, ini adalah imbalance. Oke, paham ya teorinya ya. Kemudian yang balance, terjadinya keseimbangan harga di dalam market. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting sih ya. Intinya kalau imbalance itu sebalik dari ini ya. Ini candle 1, candle 2, candle 3. Sumbu dan sumbu ini bertemu ya. Nah, ini adalah balance. Price bergerak seimbang. Nah, di sini adalah contoh kasus imbalance, oke. Sebenarnya banyak nih ya, cuman saya tulis dikit aja ya. Nah, ini ya, candle ini sama candle ini shadow-nya nggak ketemu ya, ini imbalance. Ini juga ya, candle yang kecil ini sama candle yang ini nggak ketemu shadow-nya, wick-nya, ini imbalance. Sebenarnya banyak ya, ini juga imbalance, ini juga imbalance, dan ini juga imbalance ya. Ini juga imbalance, ini imbalance, oke. Ini juga imbalance. Banyak sekali imbalance. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah teori yang sangat-sangat penting ya di supply and demand zone, yaitu ring. Mengenai ring ini sangat penting, jadi tolong disimak baik-baik, jangan di skip. Ring adalah koreksi atau konsolidasi. Itu mudah terlihat pada grafik harga saat aksi harga bergerak. Rank dapat ditemukan di semua time frame, entah itu untuk swing, intraday maupun scalping. Rank mengindikasikan dua hal atau menandakan dua hal. High volume order flow, di mana banyak order berpindah tangan dan kemungkinan large player atau big boys mulai masuk ke market, sehingga menciptakan imbalance. Jadi maksudnya adalah ketika terjadi ring seperti ini adalah ciri-ciri adanya pergerakan harga yang akan besar atau akan ada pergerakan impulsif, baik itu naik maupun turun. Nah, yang kedua adalah menandakan bahwa volume rendah dalam market, ya kan? Volumenya rendah antara buyer dan seller itu saling bertarung di sini, jadi rendah. Cara termudah untuk menentukan volume adalah menunggu untuk melihat apa yang terjadi setelah rank dibuat. Apakah harga dengan cepat menjauh dari rank atau perlahan-lahan menjauh dari rank? Rapid movement menunjukkan high volume. Rapid itu apa? Rapid itu cepat ya, kayak gini ya. Nih ya, ini cepat. Kalau slow movement itu menandakan low volume atau dia bergerak lambat. Lambat. Itu volumenya kecil. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita di sini akan mulai dari contoh-contoh supply and demand ya. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama adalah rank create demand ya. Sering terjadi dalam market
price itu menciptakan demand seperti ini ya. Langsung dia naik up atau turun sebaliknya. Nah, ini adalah rank yang menciptakan demand. Ini adalah demand. Ini rank demand ya. Rank demand. Demandnya berbentuk sideways awalnya. Oke. Dia naik membentuk higher high, membreak ini, kemudian dia pullback dan meneruskan uptrend. Yang kedua adalah rank create supply. Rank menciptakan supply. Awalnya berbentuk rank ya, sideways. Dia akan menandakan akan terjadinya impulsive move dan dia turun. Oke, menciptakan imbalance di sini ya, imbalance dan juga imbalance. Dia pullback, turun lagi. Nah, ini adalah rank supply. Nah, yang kedua adalah pivot demand atau pivot demand ini tajam bentuknya seperti ini ya. Kalau awalnya kan sideways ini. Nah, kalau ini tajam, nggak banyak sideways. Pivot menciptakan demand. Oke. Di sini kita lihat dia pivot tajam langsung naik ya kan, meninggalkan imbalance dan dia di sini menjadi demand. Pullback meneruskan trend up membentuk structure boss. Oke. Yang kedua pivot create supply. Pivot menciptakan supply. Di sini kita lihat ya, tidak sideways, tidak ranking, naik, langsung turun, terjun, meninggalkan imbalance ya. Dia pullback ke supply kembali dan turun. Nah, ini adalah dua jenis demand dan supply yang sangat penting, yaitu rank dan pivot. Oke, kita let's go to the real chart. Langsung aja kita masuk ke chart untuk penerapan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat banyak sekali supply ya. Di sini kita akan mulai dari XAUSD time frame weekly, oke. Kita akan mulai dari rank dulu ya. Rank itu rank demand dan rank supply. Rank demand seperti ini ya. Rank demand tadi ya. Nah, ini rank demand ya. Ini adalah rank demand. Sebentar kita gambarkan dulu supaya teman-teman semua pemahamannya nggak setengah-setengah ya. Di sini juga ada contoh kasusnya. Nah, di sini kita lihat ada dua, satu ya, ini rank, dan kemudian dia naik menciptakan impulsive move dan meninggalkan imbalance di sini. Meninggalkan imbalance di sini. Nah, ini adalah rank demand. Oke, meskipun dia belum pullback tapi memiliki kesempatan untuk pullback ya. Nah, yang kedua adalah rank supply ya. Kita gambarkan dulu. Mohon maaf saya agak telat ya. Sebentar, seperti ini kira-kira. Seperti ini. Aduh, salah guys. Kok gambarnya jelek banget sih. Kita gambarkan dulu. Seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini ya. Sini ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Harusnya di sini kita kasih pergerakan buy dan sell-nya di sini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya ring supply. Ring menciptakan supply. Awalnya market ini bergerak sideways di sini ya. Kemudian dia turun meninggalkan imbalance di sini, ya kan? Menciptakan impulsive move dan meninggalkan imbalance. Dan ini akan terisi ya, imbalance yang ini. Dan dia pullback, sudah terisi, back ke supply dan turun lagi, meneruskan trend bearish. Nah, ini adalah ring supply. Contohnya di sini ya, nih ya, ring supply. Oke, ring supply dan ring demand sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa itu yang tadi ya, di sini. Pivot create supply dan pivot create demand yang ini ya. Di sini kita lihat sangat jelas sekali. Pivot supply atau pivot demand itu dia bergeraknya nggak ada ranking ya. Contohnya seperti ini. Ini naik, turun. Nah, ini supply ini ya, ini supply. Ini juga membentuk struggle di sini ya. Nah, ini juga jadi supply pivot tanpa ranking. Dan kemudian di sini kita contohkan yang demand. Mana ya demand ya? Ini demand. Yang ini demand yang ini ya.
Ini juga demand. Nah ini di sini kita lihat yang ini adalah demand pivot karena dia nggak ada ranking. Ini juga demand pivot karena dia nggak ranking. Jadi perbedaannya adalah di antara ranking atau tidaknya. Oke. Sepertinya cukup ya edukasi mengenai supply and demand part 1. Nanti disimak lagi yang berikutnya ya. Oke.